Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana ini anak-anak, kok suaranya belum terdengar? Belum sempat menyalakan mikrofon, Bu. Nyalakan ya. Selamat siang semuanya, teman-teman dalam keadaan sehat ya. Insya Allah di kesempatan kali ini, alhamdulillah kita bisa kembali dalam forum bahasa Inggris ya. Nanti sharing, belajar bersama bahasa Inggris dengan Uncle Erwin. Semoga nanti bisa mengambil banyak manfaat ya, dan teman-teman bisa mendapatkan banyak sharing ilmu terkait persiapan ASPD. Amin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman, pertama-tama marilah kita ucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ya, semoga semuanya dalam kondisi sehat, bisa belajar dengan maksimal, dan semoga nanti teman-teman bisa mengikuti agenda ini dengan semangat ya sampai akhir nanti. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada suri tauladan terbaik Nabi Agung Muhammad SAW, kepada para keluarga beliau, sahabat, dan juga umatnya hingga yaumil akhir. Baik, yang kami hormati Ustazah Rusmi ini selaku Kepala MGMP Sekolah dan Tim Bahasa Inggris. Kemudian anak-anakku semua yang insya Allah ya penuh semangat di forum ini. Dan spesial kepada Uncle Erwin, terima kasih yang sudah berkenan hadir nanti mengisi dan mendampingi teman-teman ya untuk belajar bareng. Baik, kita langsung saja anak-anak semua, kita awali forum ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, mungkin bisa open kamera supaya lebih semangat nih, muncul terlihat ya wajah-wajah yang penuh semangat. Mas Izaz nih biasanya open cam nih, ayo Mas Izaz. Yang lain teman-teman, ada Mas Mirza, Mbak Nabila, Mas Zulfan, ya. Mumpung ada Uncle Erwin, nanti boleh nih sharing-sharing ya, tanya gitu nanti terkait dengan persiapan ASPD khususnya yang bahasa Inggris. Mungkin langsung saja sih Uncle, untuk mempersingkat waktu juga. Semoga nanti teman-teman yang lain bisa segera ikut bergabung. Ini mungkin nanti para wali kelas untuk mengingatkan kelasnya masing-masing supaya bisa join di forum. Silakan langsung saja kami serahkan kepada Uncle. Baik, terima kasih Us. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Maha besar Allah yang telah menegakkan langit dan menghamparkan bumi dan menetapkan apa-apa yang terjadi di antara keduanya. Dan kejadian kita pada hari ini, pertemuan kita pada hari ini tidak lain dan tidak bukan hanya karena kehendak dan izin Allah semata. Untuk itu, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menggerakkan hati dan memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa bertatap layar pada kesempatan siang hari ini Selasa tanggal 22 Maret 2022 untuk ngobrol bareng bedah soal ASPD DIY. Dan adik-adik yang baik hatinya, saya Uncle Widi, guru SMP Muhammadiyah 9 Yogyakarta. Jadi posisi kita nggak jauh sih, deketan gitu. Yang ingin saya ingatkan dulu pertama bahwa ini adalah kali kedua saya setelah tahun kemarin melakukan hal yang sama dengan kakak-kakak kelas kalian yang sekarang sudah lulus, berbagi cerita tentang soal-soal ASPD. Dan terima kasih Bapak Ibu Ustadz Ustazah dari SMP IT Abu Bakar Yogyakarta yang masih
mempercayakan kesempatan ini kepada saya untuk belajar bersama, dan justru ini adalah kesempatan saya untuk belajar bersama teman-teman kita, siswa-siswi ABY. Terima kasih sekali lagi. Yang kedua, ingin saya sampaikan adik-adik disclaimer dulu nih Us, bahwa apapun yang saya jelaskan hari ini, kalaupun terjadi kesamaan, ini bukan bocoran. Saya tidak tahu sama sekali bagaimana soalnya besok. Saya tidak tahu sama sekali bagaimana soal yang akan keluar pada tanggal 23, dan tidak tahu bagaimana soal yang akan keluar pada tanggal 7/4 ketika nanti ASPDDI. Jadi kalaupun ada kesamaan, ini bukan bocoran. Kesamaan itu mungkin terjadi nih adik-adik. Kenapa? Karena para penulis soal akan melakukan pengulangan soal. Seringkali melakukan pengulangan soal. Misalnya kalau penulis soalnya dari Yogyakarta, karena di Yogyakarta belum pernah menggunakan soal tersebut, dipakai tuh soal tersebut. Tapi ternyata sudah pernah dipakai di Bantul misalnya. Kebetulan juga misalnya kalau penulisnya soal Bantul, kadang-kadang dia nggak tahu bahwa soal yang sama pernah dipakai di soal-soal di kota Yogyakarta di ASPD kita. Sehingga seringkali apa yang saya sampaikan itu bukan sih, secara kebetulan muncul. Jadi sekali lagi saya melakukan disclaimer, ini bukan bocoran. Berikutnya yang ingin saya sampaikan adalah sholat asar akan jatuh jam 14.49 nanti. Saya akan memulai dengan membicarakan tentang cakupan materi dulu, kemudian mungkin akan dipotong dengan sholat asar sekitar 15 menit jeda, dan mungkin akan kita mulai lagi nanti sekitar jam 15. Semoga berkenan. Begitu ya Us? Boleh? Oke, terima kasih. Nanggung tenan yo. Baik. Tangang meneh torene. Iya. Salat dulu. Nanggung Apia. Lupa dimatiin mikrofonnya ya. Gak apa-apa, udah sering kok kayak gitu. Baik, seneng Uncle. Baik, gitu ya. Jadi tapi bagian yang pertama ini bukan cuma nanggung Apia, tapi ini adalah satu hal yang penting. Jadi kalau mungkin terdengar suara tembang belakang, mohon maaf karena sedang ada latihan di belakang. Bagian ini adalah bagian yang dimana bisa memberikan gambaran tentang soal ASPD. Baik ya, sebentar. Baik, saya lanjutkan teman-teman sekalian. Kemudian, jadi saya akan memulai dengan cakupan materi, ya, yang sebelum sholat asar ini. Sebentar, mohon izin untuk share screen. Oke, saya share screen. Baik, teman-teman di ABY sekalian, ketika saya share screen, karena saya tidak menggunakan laptop, saya menggunakan Chromebook. Ketika saya share screen begini, saya tidak bisa melihat video teman-teman, sehingga nanti kalau seandainya harus menyampaikan sesuatu, mohon dengan suara. Sehingga saya tidak bisa melihat video teman-teman, bahkan saya tidak bisa melihat video saya. Saya tidak bisa melihat bagian chat. Jadi kalau ingin menyampaikan sesuatu, mohon dengan suara. Begitu ya? Baik. Oke. Uncle lanjut nih. Uncle akan mulai dengan cakupan materi. Jadi nanti akan ada dua hal yang akan teman-teman hadapi ke depan. Ya, itu satu, soal ASD yang diadakan oleh MKKS besok untuk bahasa Inggris. Dan yang satu lagi adalah ASPD utama yang akan teman-teman hadapi di bulan Mei. Tanggal 17. Kok tanggal 7 tadi saya ngomongnya? Tanggal 17 kalau saya tidak salah. 17, 18 berarti bahasa Inggrisnya di 19. Dua hal ini akan berbeda, tapi selalu ada irisan. Sekali lagi ya, berbeda, selalu ada irisan. Berarti ada hal-hal yang sama. Begitu juga dengan soal ASPD Kota Yogyakarta yang kemarin teman-teman kerjakan tahap 1 dan tahap 2. Kebetulan saya juga ikut menuliskan soal ASPD untuk Kota Yogyakarta tahap 1 dan tahap 2 kemarin. Nah, nanti kalau kebetulan ada yang ingin ditanyakan di soal-soal tersebut, mungkin ada kebingungan yang ingin ditanyakan, boleh nanti sambil kita bicarakan. Nah, yang ingin saya sampaikan pada kesempatan hari ini adalah baik. Yang saya ingin sampaikan pada kesempatan hari ini adalah cakupan soal yang diperoleh oleh teman-teman yang mengikuti BIMTEK soal ASPD tahun 2022. BIMTEK ini kisi-kisinya, cakupannya akan mirip, sekali lagi ya, akan mirip
dengan soal ASPD yang akan dimunculkan pada bulan Mei nanti. Bukan yang besok. Soal yang besok itu dimunculkan sebelum kisi-kisi yang satu ini keluar. Jadi saya mau bicarakan yang bulan Mei dulu ya, boleh ya? Kurang lebih soalnya akan seperti ini. Materi, cakupan materinya adalah di antaranya ini adik-adik. Teman-teman itu punya teks selama ini di soal ASPD Kota Yogyakarta juga punya greeting card. Kalau saya coret-coret di layar, mohon saya direspon, apakah muncul juga coretan itu di layar teman-teman? Muncul, Angga. Muncul. Terima kasih banyak, terima kasih banyak. Baik. Jadi di soal salah satu bentuk soalnya akan ada 2 nomor biasanya. Itu soalnya greeting card. Kan dulu kita belajar tuh adik-adik di kelas 7 itu greeting card, di kelas 9 tuh greeting card lagi di awal kemarin. Kelas 7 itu tentang hari spesial, kelas 9 itu tentang congratulating card nanti biasanya. Nah, cuman yang muncul di sini tuh adalah hari spesial. Hari spesial, yuk bantu Uncle yuk teman-teman. Kira-kira kalau hari spesial topiknya tentang hari apa ya? Boleh nyalakan mikrofonnya dan Uncle direspon. Uncle tunggu. Uncle kasih contoh nih, misalnya hari ayah. Ada lagi nggak yang bisa kasih contoh ya? Halo, assalamualaikum. Bisa kasih contoh? Oke. Ada yang bisa kasih contoh? Selain hari ayah, hari ibu misalnya. Ada lagi? Hari persahabatan. Oh, itu luar biasa, kompak lagi ngomong gurunya. Baik, nah jadi kita udah tahu nih bentuk greeting card yang harusnya dipelajari seperti apa, gitu ya. Tapi kalau untuk yang besok masih mungkin ada kejadiannya congratulating card yang untuk besok. Tapi yang akan bicarakan sekarang ini adalah yang tanggal 17 Mei. Kemungkinan besar greeting card-nya adalah hari spesial, gitu ya. Kemudian apalagi? Teks deskriptif. Kalau teks deskriptif kan banyak banget ya. Biasanya kalau di soal kemarin, kalau yang untuk besok bisa jadi misalnya benda elektronik. Bisa jadi begitu ya. Atau benda kesayangan. Tapi kalau yang untuk bulan Mei, berdasarkan kisi BIMTEK, para penulis soal, itu adalah hewan peliharaan. Sehingga kita tahu nih, untuk hewan peliharaan kita sudah punya bayangan. Tapi biasanya kebiasaan si penulis, dia tidak akan menuliskan tentang kucing misalnya, atau dia tidak akan menuliskan tentang anjing. Kira-kira kalau hewan peliharaan selain kucing dan anjing, teman-teman, tentang apa hewan peliharaan apalagi ya yang bisa kita tuliskan? Rabbit. Yes, perfect. Jawaban bagus. Ada lagi? Hamster. Ada lagi? Ya, benar. Bisa, bahkan bisa hal-hal yang lucu-lucu nih. Porcupine, landak mini itu. Atau kalau enggak, gecko. Mungkin saja. Oh, gecko dipelihara. Cek deh, perkembangan terbaru tuh gecko sering dipelihara sekarang. Kemudian apalagi ya? Tarantula. Tarantula itu laba-laba. Bisa jadi seperti itu. Gitu ya. Jadi, maksud Uncle, perluas pemahaman kalian jika kalian memang benar-benar pengen mengejar ASPD yang bulan Maret nanti. Bulan Mei gitu. Tapi kalau yang untuk besok masih mungkin kok soalnya tentang kayak kemarin tuh di soal ASPD kota tuh tentang golden coin, tentang benda kesayangan, tentang gitar kesayangan, tentang apa ya kemarin ya. Kalau kemarin sempat juga tentang tokoh idola, atlet pemain tenis dan sebagainya. Kalau untuk besok masih mungkin ya untuk besok. Sekali lagi Anto sedang membicarakan yang bulan Mei dulu. Kemudian ada text recount. Kalau recount ini kan fakta ya adik-adik ya. Faktanya tentang kemanusiaan. Jadi kalaupun itu cerita fakta, pasti cerita tentang dia menolong orang. Tentang apa ya, mungkin bencana gitu ya, soal-soalnya seperti itu. Kemudian teks prosedur, resep lokal. Kalau resep lokal berarti kalian udah tahu nih, kalian nggak usah belajar tentang spaghetti, nggak usah belajar tentang pizza, nggak usah belajar tentang donat. Ya belajarnya itu tentang misalnya kalau di soal-soalnya kota Jogja kemarin itu jamu misalnya, atau kolak, atau serabi, hal-hal yang tradisional aja yang dekat-dekat. Jadi si pembuat soal adik-adik punya kewajiban untuk membuat soal itu sesuai dengan konteks si
siswa yang mengerjakan, gitu ya. Jadi memang sudah seharusnya si pembuat soal itu berpikir ini siswanya siapa. Sehingga kalau siswanya bukan konteksnya adalah konteks misalnya tidak membicarakan tentang pizza, karena pizza bukan lokal kita, maka soalnya seharusnya tidak keluar. Begitu ya. Lanjut. Kemudian ada teks naratif cerita rakyat luar negeri. Sekali lagi jangan lupa nih, ini ngomongin bulan Mei. Kalau yang untuk besok ada kemungkinan masih teks-teks kita. Roro Jonggrang, kemudian Batu Belah Batu Betangkup, apalagi ya, misalnya cerita tentang Dewata Cengkar, Aji Soko dan sebagainya. Tapi kemudian kemarin dimunculkan tuh bahwa teks yang kemungkinan keluar adalah teks luar negeri. Biasanya kalau ngomongin teks luar negeri begini adik-adik, si pembuat soal kan harus sekali lagi mengingat konteks siswa. Yang diambil luar negeri itu yang dekat, Asia biasanya. Jepang, Thailand, kemudian yang dekat-dekat lagi itu Filipina, Singapura, Malaysia. Biasanya begitu, karena punya konteks budaya yang mirip. Baik, kemudian ada teks transaksional. Yang disebut transaksional ini kalau Uncle terjemahkan dengan mudah agar kalian bisa membayangkan adalah teks percakapan atau dialog. Di kelas 9, adik-adik belajar kata I hope dan I wish. Dan soal yang nanti di dalamnya ada teks kata hope dan wish ini yang dimunculkan menjadi soal gitu. Kemudian ada liriknya lirik lagu pasti kehidupan remaja. Kalau kehidupan remaja pasti ngomongin tentang keluarga, ngomongin tentang apalagi ya, sahabat, ngomongin masa remaja. Masa remaja itu adalah tentang perasaan dia ketika usia 13 tahun, perasaan dia ketika dia 17 tahun, memori dia ketika dia kecil, dan tidak ada soal tentang percintaan biasanya, gitu. Jadi kalau lagu-lagunya masih lagu-lagu tentang percintaan itu tidak masuk dalam soal. Lanjut, kemudian ada, untuk lirik ini biasanya lagu-lagu yang seperti itu, yang nilai-nilainya adalah nilai-nilai remaja, si pembuat soal dari 2 tahun ini kebiasaannya mengambil soal-soal dari lagu-lagu jadul, yang kadang-kadang teman-teman tidak tahu, tapi kalau teman-teman baca lagu-lagu jadul itu teman-teman, itu mudah didengar dan grammarnya gampang, sangat gramatikal, sehingga bisa diterjemahkan dengan mudah, gitu ya. Jadi biasanya lagu-lagunya adalah lagu-lagu yang gampang untuk dicerna. Salah satunya lagu jadul. Pengumumannya untuk yang bulan Mei berdasarkan BIMTEK adalah benda yang hilang. Nanti biasanya ada 2 teks kalau untuk pengumuman ini. Cuman kalau untuk yang besok, aku tidak berani bicara banyak, tapi mungkin aja bisa tentang seperti yang sebelumnya di soal kita di ASPD Kota Yogyakarta, yaitu tentang public places, tapi kaitannya dengan corona. Kalau kemarin kan misalnya, baik, mohon berkenan untuk mematikan mikrofon sebentar. Terima kasih. Oh, masih. Baik, nggak apa-apa. Baik, Angka lanjutkan ya. Kalau kemungkinan yang besok belum bisa jadi seperti itu. Jadi public places tentang corona bisa jadi seperti itu. Tapi kalau untuk yang bulan Mei sudah mulai tidak. Uncle Erwin. Iya, Uncle Erwin, benar sekali sayang. Uncle lanjut boleh ya? Ada yang mau disampaikan dulu gak nih? Uncle dengerin wes. Bisa? Ada yang mau ditanyakan dulu? Baik. Kemudian ada teks tentang tadi benda yang hilang nih. Sekali lagi, mungkin akan ada perbedaan dengan soal yang besok. Ya, soal yang besok mungkin bukan tentang benda yang hilang. Uncle sedang membicarakan bulan Mei. Kemudian apa lagi ya? Nah, prosedurnya ini mirip dengan yang kita punya ketika ASPD Kota Yogyakarta. Jadi sangat manfaat sekali kalau kalian buka kembali soal ASPD kita. Kalau kalian lihat nih soal ASPD tahap 1, tahap 2 kemarin, di tahap 2 deh yang paling dekat. Kalian itu soal prosedurnya itu terkait dengan yang satu itu artificial intelligence
Yang satunya lagi tentang, kebetulan Uncle yang bikin itu tentang mengetik dengan voice typing, mengetik dengan suara, gitu. Nanti dilihat di soalnya. Kalau seandainya belum punya soalnya, nanti boleh Uncle share deh soalnya. Kemudian berikutnya ada teks transaksional lagi, saran dan keharusan. Kalau teks transaksionalnya juga mirip nih dengan soal-soal di ASPD versi kita di Kota Yogyakarta. Naratifnya fable, nanti Uncle tunjukkan bagaimana fable-nya. Kemudian reportnya itu nanti kalau tidak salah ini akan ada 2 teks report yang harus dibandingkan. Jadi kalau teman-teman pernah mencoba soal AKM yang pakai bahasa Indonesia, ada 2 teks dibandingkan, itu sedang diadaptasikan dengan soal-soal yang ada di ASPD Provinsi DIY tahun ini. Jadi nanti kalau nggak tentang hewan, tentang tanaman. Nah, saran Uncle adalah mulailah belajar beberapa kosakata terkait dengan tanaman. Misalnya kalau membicarakan batang, kita jadi tahu tuh bedanya kata stem, kita jadi tahu kata twig, kita jadi tahu kata branch, kita jadi tahu kata foliage, dan sebagainya. Nah, kosakata itu mulai bisa dikumpulkan tuh teman-teman. Masih cukup kok waktu sebulan ini. Sehingga kita secara mental lebih siap. Kalau ngomongin tentang hewan, berarti kita harus mikir tuh kosakata yang terkait dengan hewan. Misalnya ngomongin sirip. Sirip kita bisa jadi tahu fin. Atau misalnya ngomongin tentang, oh iya singa, rambut singa, mane. Kosakata itu udah harus tahu. Cakarnya pada singa, paw, kakinya maksud Uncle. Kemudian apalagi kalau ngomongin tentang ikan, ngomongin tentang ekornya, tail misalnya. Atau kanguru, ngomongin kantung, bahasa Inggrisnya kan kantung kanguru, pouch. Kosakata seperti ini mulailah untuk dikumpulkan. Jangan di situ Mas Danis, jangan di situ. Mas Danis? Baik. No, jangan di situ. Baik, terima kasih. Ya, boleh. Gak apa-apa. Kita lanjut ya. Kemudian ada notisnya sama tuh, mirip kayak kita yang di ASPD Kota Jogja juga. Notisnya itu ada tentang kesehatan dan sanitasi terkait dengan COVID ya. Ya, mirip-mirip lah. Kemudian ada label obat. Labelnya biasanya pasti obat, makanan, dan minuman. Jadi bukan label kotak jam tangan atau yang lainnya. Labelnya hanya obat dan makanan dan minuman. Kemudian ada satu lagi teks. Kalau nggak salah juga advertisement-nya ini nanti jadi 2 teks, sama seperti kayak ASPD tahun lalu, ada dua teks yang dibandingkan maksud saya. Ini 2 teks yang dibandingkan, kalau saya tidak salahnya nanti kita cek lagi bersama. Gitu. Nah, dari situ, Uncle ingin untuk mengingatkan teman-teman, akan kemungkinan terjadi pengulangan soal. Maka, coba deh dicek lagi teman-teman soal-soal yang dari Bantul, dari Sleman, dari Gunung Kidul, dan Kulon Progo. Begitu juga mungkin kalau nanti teman-teman kesulitan dengan soal itu, saya punya beberapa soal yang teman-teman dari Bantul, Gunung Kidul, yang mereka lakukan untuk ASPD, mungkin bisa kita bahas lagi, sehingga ya karena penulis soalnya akan sama-sama aja, pasti kemungkinan terjadi pengulangan itu sangat mungkin. Begitu. Baik, sampai di situ ada yang ingin ditanyakan dulu tidak? Tidak ada? Oke. Sebentar, Uncle keluar dari sini. Aduh. Oops, sorry ya. Sebentar. Oops. Baik. Kemudian, untuk soal ini nih, Uncle ingin ngomongin soal pengimbasan. Tapi sebelum ini, Uncle ingin memberitahu yang Uncle bahas di sini, ini hanyalah beberapa contoh saja. Dan sekali lagi, bukan bocoran. Dan yang ingin Uncle sampaikan juga nanti setelah ini, dan adik-adik sekalian, Uncle akan memberikan mungkin nanti malam atau besok, tadi Uncle belum sempat mengedit keseluruhannya, akan ada sejumlah soal yang Uncle share sesuai dengan kisi-kisi yang tadi Uncle sebutkan. Jadi kisi-kisi untuk yang yang bulan Mei, bukan yang untuk besok. Kisi-kisi yang bulan Mei. Harapannya apa? Dalam jangka waktu sekian ini, kalau kalian kerjakan itu, kita bisa melakukan proyeksi soal kemampuan kita. Nah, soalnya nanti Uncle berikan linknya, kemudian kalian kerjakan, kemudian kalian nilainya nanti Uncle sampaikan ke sekolah. Kalau kemudian kalian masih menghadapi kebingungan
kebingungan untuk membahas soal-soal ini, soal-soal tersebut nanti Uncle sampaikan lagi. Mungkin kita mengadakan sesi untuk ngobrol lagi seperti ini. Uncle sangat bersedia, gitu ya. Nanti kita obrolin lagi. Cuma yang ingin Uncle sampaikan, nanti kita akan bahas mungkin kalau waktunya, semoga saja waktunya cukup sambil menunggu sholat asar. Akan ada sejumlah soal yang mirip dengan soal ASPD. Kemudian nanti kita bahas beberapa. Setelah itu akan ada link soal yang perlu kalian kerjakan 40 sesuai dengan kisi-kisi yang tadi Uncle sampaikan. Gitu dulu Us, menurut saya Us. Sepertinya azan sudah berkumandang ya. Baik, terima kasih Uncle. Materinya di awal ya. Karena sudah terdengar azan asar, kita pending terlebih dahulu 15 menit ya. Baik, sampai jam berapa Us nanti Us? Jam 3.15. Baik, sampai jam 3.15. Insya Allah. Baik, silahkan bisa persiapan untuk sholat asar terlebih dahulu ya. Harapannya teman-teman nanti bisa on time 3.15 sudah kembali ke forum Zoom. Begitu. Oke. Baik, saya izin off kamera dan speaker dulu. Nanti saya kembali 15 menit lagi. Insya Allah. Ya mungkin bisa chat yang sudah kembali ke forum Zoom. Baik, mungkin buat adik-adik yang sudah kembali ke forum Zoom ini boleh angkat tangannya di kolom reaction. Ya, buat yang masih sholat silahkan lanjutkan sholatnya yang khusyuk. yang sudah kembali mohon bantuannya. Uncle dan Ustazah Arina Roshida juga ingin tahu siapa saja yang sudah berada di ruangan ini. Mohon angkat tangannya melalui kolom reaction-nya. Terima kasih. Sudah ada siapa nih yang angkat tangan pakai nomor 086? Jasmine, terima kasih ya Jasmine. Kiani, sudah, oke. Abidah, oke, cepat sekali banyak perubahannya. Aica, oke. Pelajaran bahasa Inggris ya, Ca. Kemudian Anggara, kemudian Nafriza, kemudian ada siapa lagi? Zulfan, waduh, makin banyak. Terus kan yang sudah hadir, tolong angkat tangannya. Terima kasih. Uncle dan Ustazah Roshida pasti akan mengecek ya, gitu. Kalau di sekolah dipanggil Ustazah Arina atau Ustazah Roshida sih? Arina biasanya, Gal. Oh, Arina. Saya kira pakai nama belakang. Kalau saya kan pakai nama belakang, pakai nama Widiat Mukonya. Oke. Baik, lumayan sudah banyak nih yang bergabung bersama kita nih, Us. Oke, boleh ya. Baik, buat teman-teman yang masih sholat, silahkan dilanjutkan sholatnya. Engkau tidak akan buru-buru kok, mungkin agak sedikit pelan ya, teman-teman ya. Baik, engkau share screen lagi, melanjutkan yang tadi. Boleh diturunkan tangannya kalau sudah hadir. Terima kasih ya. Ada Novel, Iza, Safi, Aisyah, Nadira, dan teman-teman yang lain. Sambil Uncle share screen. Baik. Mungkin teman-teman akan... Baik, saya cek dulu deh. Apakah soalnya sudah tampil di layarnya teman-teman? Ustazah Arina sudah tampil belum ya soal saya? Sudah. Sudah, terima kasih. Baik, teman-teman sekali lagi saya sampaikan, nanti setelah mungkin hari ini atau besok pagi saya tinggal ngelihat ada beberapa yang belum saya edit. Setelah ini akan ada sejumlah soal yang sesuai dengan kisi-kisi yang saya sebutkan tadi untuk persiapan tanggal 17 Mei. Saya lebih mengarah yang tanggal 17 Mei-nya untuk dikerjakan oleh teman-teman. Nanti nilai dan naskah soal saya serahkan kepada Ustazah Arina, Ustazah Bustani, yang kalau seandainya butuh saya untuk membahas soal-soal tersebut lagi bersama teman-teman, nanti saya siapkan untuk luangkan waktunya lagi, gitu ya. Dan untuk yang sementara ini,
kita sambil lihat nih prediksi untuk yang besok. Nggak prediksi juga sih, tapi mungkin ada beberapa soal yang nanti akan sepertinya sih akan beririsan ya. Sekali lagi harus sampaikan beririsan, bukan sama. Baik, ketika Uncle share layar begini, adik-adik, Uncle tidak bisa melihat tampilan siapa saja yang hadir, tampilan video, atau mungkin bahkan video Uncle sendiri mati, karena Uncle tidak sedang menggunakan laptop. Jadi kalau seandainya harus menyampaikan sesuatu, mohon dibantu Uncle-nya dengan menyalakan mikrofon ya. Please turn on your microphone and say something if you want to interrupt me. Boleh-boleh saja kok kalau untuk menginterupsi Uncle. Uncle, yang ini saya belum paham, yang itu belum paham. Boleh ya? Karena kalau kalian pakai kolom chat, Uncle tidak bisa membaca. Gitu. Baik, adik-adik perhatikan. Tadi Uncle di awal sempat mengatakan greeting card. Dan ini adalah contoh greeting card. Kalau tadi di awal Uncle mengatakan special days, ini contohnya special day. Dan biasanya yang akan dipertanyakan adalah hubungan misalnya, selain membicarakan tentang konteks yang lain. The receiver and the sender. Apakah hubungan antara penerima dan pengirim? Silakan. Ada yang tahu? Oke, baik. Kita bisa mendapat jawabannya itu dari melihat kata yang tertulis di bagian isi. Tapi di awal dia bisa melihat, kita bisa juga melihat tuh kata superheroine. Kalau mungkin ada yang asing dengan superheroine, kita akan mungkin lebih awam dengan kata superhero ya. Tapi superheroine itu apa? Kita lihat dulu nih. Sambil Uncle ingin mengajarkan metode. Di soal-soal semacam, bukan di soal-soal, di web-web semacam ini tertulis bagaimana cara membacanya. Ini yang disebut dengan phonetic symbol. Mungkin ada beberapa yang aneh tapi mudah untuk dipelajari dan cara membacanya lebih dekat dengan bahasa Indonesia. Yang ini dibaca E, yang ini dibaca E, dan itu dibaca in biasa. Jadi membacanya menjadi heroin, heroin, heroin. Gitu. Yang ini dari Inggris, yang ini dari Amerika. Gampang ya? Nah, keterangannya ada di bawah. Keterangannya itu ada di bagian ini. Kalau dia udah mengatakan a woman di sini, berarti udah ketahuan tuh. Nanti jawabannya nggak mungkin cowok. Ya, jadi kata superheroine itu sebutan untuk seseorang yang dia kagumi, pahlawan, tapi seorang wanita. Ketahuan di sini. Seorang wanita bisa siapa saja. Lalu ketahuan juga nanti keterangannya dari bawah nih. You brought me to this world. Kata brought itu verb 2 adik-adik. Verb satunya ada yang tahu nggak? Bantu Uncle dong. Bentuk infinitifnya mungkin kalau disebutkan. Dari kata? Ayo bantu Uncle. Boleh nyalakan mikrofonnya? Iya, tepat sekali. Bring. Kamu membawaku ke dunia ini. Ya. Kemudian ada kata told di sini. Ini verb 2. Verb satunya apa? Uncle tunggu responnya. Ada yang tahu? Dari kata? Ayo dong. Teach. Perfect, bagus. Terima kasih. Semoga kondisi jaringannya bagus ya di sana. Sepertinya hujan sudah mulai turun di sini. Semoga tidak putus-putus suara Uncle.
Baik, kamu membawaku ke dunia ini dan kamu mengajariku hal-hal yang penting. Apa hal yang penting itu? Bekerja keras, menghargai orang lain, pantang menyerah. Tuh, jadi kita tahu tuh bahasa Inggrisnya pantang menyerah itu never quitting. Kemudian having fun no matter what. Selalu bergembira apapun yang terjadi. Dan dia menyatakan bahwa aku sekarang I'm who I'm because of you. Aku sekarang tuh menjadi sekarang ini karena kamu. Dan pada hari yang luar biasa ini, aku ingin berterima kasih pada semua yang kamu lakukan. Yang ini mungkin maksudnya. Dan berharap, nih, kata hope ini yang kalian pelajari di kelas 9 awal, your birthday is as super as you are. Pertama, jadi kita tahu bahwa ini untuk ucapan ulang tahun, sehingga di soal nomor 1 ketahuan jawabannya. Ayo, bisa bantu Angkel nggak? Soal nomor 1 apa ya adik-adik? Angkel tunggu. Jawabannya apa? Kata kuncinya birthday. Jadi nomor 1 jawabannya? Terima kasih. Terima kasih. Yang sering menjadi pengecoh bagi seorang penulis soal. Pengecoh itu artinya si penulis soal sengaja membuat pilihan yang bukan jawaban tapi terlihat seperti jawaban. Misalnya dengan kata congratulate. Adik-adik perlu diketahui secara budaya kata congratulate itu digunakan untuk mengucapkan selamat sih sama, tapi tidak pernah dia gunakan untuk mengucapkan selamat, misalnya selamat hari ibu, selamat hari ayah. Selamat ulang tahun juga kita nggak pernah mengatakan congratulate on your birthday ya. Kita akan mengatakan happy birthday gitu. Jadi congratulate biasanya digunakan untuk menyampaikan, mengucapkan selamat atas prestasi gitu. Itu biasanya sih dijadikan pengecoh biasanya gitu. Hanya untuk jadi catatan aja. Lalu dari sini kita tahu juga dari obrolan kita tadi soal nomor 2, karena kita tahu tadi hubungannya dia mengatakan kamu membawaku ke dunia ini berarti dia melahirkan. Dia pasti orang tuanya dan pasti perempuan, jadi nggak mungkin jawabannya yang lain selain mother. Untuk sampai soal nomor 2, semoga cukup paham karena sederhana. Lanjut ke soal nomor 3 sampai nomor 5. Sekali lagi, Uncle tidak begitu paham untuk soal yang besok ya, bisa apa saja. Tapi kalau untuk yang kemarin kita di kota Yogyakarta, itu tentang benda kesayangan. Dan ini salah satu benda kesayangan. Kalau besok mungkin saja sekali lagi. Kalau yang untuk bulan Mei tadi yang Uncle sampaikan adalah tentang hewan peliharaan. Jenis teksnya adalah deskriptif. Baik, bagaimana contoh soal hewan peliharaannya? Yang untuk bulan Mei, nanti cek di linknya yang Uncle berikan lewat Bu Bustani dan Ustazah ya bahasa Inggris lainnya ya. Baik, adik-adik, dari teks ini yang perlu kita biasakan untuk terampil membaca, bukan hanya sekedar mengerjakan soal, adalah biasakan untuk menemukan ide pokok pada setiap teks. Seringkali kita tidak membaca pasif. Artinya kita tidak membaca sambil berpikir. Seringkali kita hanya bottom up, mengambil informasi yang dari teks kemudian ke kepala kita. Dan itu menjadi sangat tidak efektif. Nah, biasakan untuk menemukan ide pokok. Dan ide pokok ini akan menunjukkan pada topik. Begitu juga kalau kita udah ketemu topiknya, biasanya kita bisa jadi lebih mudah memahami ide pokok. Misalnya, di teks ini ketika dia mengatakan tablet di awal, di teks deskriptif, itu kita jadi tahu, pasti topiknya tentang tablet misalnya. Kenapa? Karena secara struktur teks, untuk mengidentifikasi benda yang akan dideskripsikan diletakkan di paragraf awal. Ya, untuk struktur teks ya. Struktur teks itu mungkin kalau kalian asing, aturan penulisannya memang harus meletakkan identifikasi bendanya itu di awal. Konteksnya itu di awal. Jadi bendanya apa, dari mana, itu biasanya disebutkan di awal. Gitu ya. Sehingga kita juga tahu tuh kalau itu tablet, pasti nanti nih paragraf berikutnya ngomongin tentang tablet. Dan kita tahu di awal tabletnya dari ayahnya sebagai hadiah ulang tahun. Oke, lanjut. Di paragraf 2, tentu dia akan memberikan
informasi yang lebih jauh tentang tablet tersebut, tapi bisa disimpulkan secara garis besar bahwa paragraf 2 ini membicarakan tentang spesifikasinya. Bagaimana kita tahu ngomongin spesifikasi? Ada kamera, mikrofon, accelerometer, kemudian touchscreen, kemudian ada internal storage. Sehingga kita tahu, oh ini ngomongin spesifikasinya. Kalau begitu, yang tadi spesifikasi itulah yang kita sebut dengan ide pokok atau main idea atau gagasan utama. Kan biasanya disebutkan di dalam kalimat utama, Uncle, kalau di pelajaran bahasa Indonesia. Iya, tapi tidak selalu demikian ya kalau untuk bahasa Inggris. Karena di sini tidak disebutkan ide pokoknya apa. Sehingga, dan biasanya karakternya begitu adik-adik. Sehingga tidak selalu untuk soal bahasa Inggris, bagian ini adalah ide pokok. No, ini bukan ide pokoknya. Itu adalah gagasan penjelas. Ide pokoknya dapat dari mana? Ketika kita mengetahui HP itu dilengkapi kamera, mikrofon, kemudian ngomongin tentang baterainya, ngomongin tentang internal storage-nya, kita jadi tahu, oh itu ngomongin spesifikasinya. Dan tidak tertulis kata spesifikasi di sana. Maka, ada kebutuhan untuk membaca tidak lagi dari bottom up, dari teks ke kepala, tapi mulai dari top down. Top down itu dari pengetahuan kita yang ada di kepala, diturunkan ke dalam teks. Nah, soal-soalnya itu dirancang untuk ke arah sana adik-adik. Begitu. Kenapa? Karena kecenderungan di AKM, nanti kalau teman-teman tahu AKM, kecenderungannya ke sana. Jadi mulai dibawa ke sana sepertinya, ya gitu. Sesuatu yang baru enggak, cuman memang perlu kita latihkan saja kok. Dan itu tidak bisa dilatihkan hanya dengan sekali membaca atau 2 kali membaca. Tapi konsep ini perlu teman-teman ketahui dulu. Yuk bantu Uncle, kalau tadi kita tahu nih paragraf 2-nya tentang spesifikasinya. Bisa nggak kalian menjelaskan ke Uncle paragraf 3 tentang apa? Boleh nyalakan mikrofonnya dan sampaikan sesuatu. Uncle tunggu ya. Manfaatnya. Terima kasih, luar biasa sekali. Uncle tidak bisa melihat siapa yang menjawab ya. Saya Uncle hanya bisa mendengar. Terima kasih. Dia membicarakan manfaatnya. Tapi coba lihat di paragraf 4. Ini juga ngomongin manfaat nggak sih? Ngomongin manfaat juga kan? Lalu apa bedanya? Paragraf 3 dan 4. Yuk kita berpikir lebih kritis lagi. Nggak salah ya, sekali lagi Uncle tidak mengatakan itu salah tadi. Uncle hanya ingin mengajak teman-teman untuk berpikir lebih kritis. Di paragraf 4 juga menceritakan dia menggunakan HP-nya untuk berbagai kegiatan. Paragraf 3 juga sama. Lalu apa bedanya? Monggo, boleh nyalakan mikrofonnya siapa saja? Kelebihan kah? Yang nomor Terima kasih. Terima kasih. Teman-teman, ketika tadi proses kita berpikir, itu namanya top down. Ketika teman-teman tadi mikir tuh dan mau jawab takut-takut nih sampai sekarang nih, mau buka mikrofon takut-takut, itu ada proses yang luar biasa di antara neuron, dendrit, dan akson yang ada di kepala kita. Akson dendrit itu adalah sel saraf yang membuat yang saling terhubung. Yang kalau semakin banyak hubungan itu, semakin mudah kita berpikir, semakin mudah kita mengingat. Dan itu perlu dilatih berkali-kali. Nah, benar sekali. Jadi di paragraf 1, dia akan membicarakan manfaat yang terkait dengan sekolah. Contoh deh, lihat ya. Makanya dia mengatakan kata kuncinya learning experiences. Apa contohnya? Dikasih tahu tuh, dia memberikan gambaran detail. Dia bisa menggunakan foto, video untuk mendokumentasikan materi pembelajarannya. Nih. Kemudian dia juga menceritakan juga selain itu, sekarang yang tadinya aku mencatat pakai pen, sekarang aku mencatatnya pakai ini, stylus. Jadi kita tahu paragraf ini menceritakan bagaimana si penulis menggunakan tablet itu untuk pembelajaran. Sementara yang ini, dia juga mengatakan manfaatnya. Dia tapi bukan selain untuk pembelajaran, dia kasih tahu tuh, saya WA-an sama teman, mungkin menghubungi teman-teman melalui pesan inbox
dan sebagainya, itu menggunakan tablet ini. Juga digunakan untuk foto-foto, main game, dengerin musik, dan sebagainya. Bahkan, saking dia sering pakai tablet ini, sampai ibunya mengatakan, kayaknya kamu udah ketagihan deh. Sudah, pemahaman yang sederhana ini tadi sangat membantu kita untuk satu, memperkecil jawaban yang salah. Karena seringkali yang muncul nanti berikutnya alasan kita adalah bingung dengan pilihannya. Maka kita belajar deh bagaimana cara berpikirnya si pembuat soal. Si pembuat soal itu kan punya tuntutan agar yang mengerjakan itu termotivasi untuk berpikir secara kritis, sama seperti tadi Uncle menstimulus, coba deh pikirin kosakatanya gitu ya, pikirin tentang hidup pokoknya. Ini juga si pembuat soal sudah kepikiran tuh, dia nggak akan nulis jawaban untuk soal nomor 3 dengan kata tablet, karena kalau itu ditulis dengan tablet maka ini jadi soal L1. L1 itu soal yang tingkat mudah. Di teks ini nggak ada, di soal ini tidak ada kata tablet, walaupun kita tahu tadi itu ngomongin tablet. Terus bagaimana kita tahu siswa, orang yang mengerjakan soal diminta untuk membaca lebih detail? Walaupun ini adalah topik, kita akan ketemu nih bahwa itu adalah hadiah dari orang tuanya. Jadi yang sedang dibicarakan di teks berikutnya, teks ini adalah tablet yang merupakan hadiah. Sehingga boleh saja dong kalau seandainya kita mengatakan topiknya apa? Hadiah ulang tahun dari ayahnya. Maka jawabannya adalah B. Paham ya? Baik, tapi kan Uncle di dalamnya ada digital kamera tadi. Memang benar. Tapi digital kamera itu bukan topik. Perhatikan pertanyaannya. Yang ditanyakan adalah topik. Digital kamera adalah informasi penjelas tentang hadiah yang diberikan yang berupa tablet. Nah, semoga teman-teman jadi bisa membedain nih. Si pembuat soal itu seringkali membiarkan ketika dia pertanyaannya adalah tentang topik, yang disampaikan menjadi pilihannya di sini adalah gagasan penjelas. Sehingga kita seringkali kebingungan ini tentang apa. Yang perlu diingat sekali lagi adalah pertanyaannya. Kalau pertanyaannya tentang topik berarti jawabannya topik. Atau biasanya ditaruh ide pokok nanti. Gitu ya teman-teman ya. Lanjut ke soal nomor 4. Nih, nomor 4 di sini dia menanyakan menulis ya, kata write. Tahu nggak si penulis soal? Baik, terima kasih. Oke. Boleh dimatikan mikrofonnya sebentar? Terima kasih. Kata write di sana kita kan sudah tahu nih kata write, menulis. Tapi di teks itu nggak ada kata write adik-adik. Gitu ya. Di teks tidak ada kata write. Bagaimana kita bisa tahu itu kata write? Dari kata scroll. Kok bisa tahu itu menulis? Si pembuat soal ketika dia memberikan sebuah kata yang memang untuk anak SMP asing, dia itu punya tanggung jawab untuk memberikan penjelasan di kata berikutnya, sehingga si anak itu merasa bahwa itu bukan lagi soal asing. Sebentar, saya... Oke, terima kasih sudah mematikan mikrofon. Sehingga kalau kita ketemu kata ini, scroll, kan itu kata asing. Si pembuat soal pasti sudah menjelaskan di kalimat berikutnya. Kalau enggak, kemungkinan enggak akan ditanyakan. Gitu ya. Kalau itu kata penting dan memang ada di pertanyaan, dan kosakata itu adalah kosakata yang memang di luar kebiasaan anak SMP, dan Uncle yakin nih kebanyakan dari kita mungkin tidak tahu kata scroll, yang artinya sebenarnya coret-coret. Kalau itu adalah kata baru atau kata yang asing, adalah tugas si pembuat soal untuk menjelaskannya di dalam kalimat-kalimat berikutnya. It allows me, itu memungkinkan saya untuk scroll. Kita anggap aja nggak tahu kata scroll, untuk melakukan sesuatu di atas layar dengan stylus. Kita nggak tahu tuh ngapain ya, dijelasin berikutnya. Mirip kayak nulis di atas kertas. Berarti scroll ini adalah menulis di atas kertas.
Dia memberikan analogi, pennya itu adalah stylus. Dan begitu cara pembuat soal untuk mendorong yang mengerjakan untuk berpikir kritis. Jadi yang ingin aku nasihati, ketika ketemu sebuah kata dan itu asing, dan kata itu ditanyakan, maka biasanya dan sudah kebiasaan bagi penulis soal untuk menjelaskannya di paragraf berikutnya. Jadi jangan menyerah dan berhenti di kata itu. Cek deh kalimat berikutnya, gitu ya. Sehingga kita tahu nih dari kata tersebut, maka nggak mungkin jauh. Perhatikan deh, ada kata pen kan? Si pembuat soal tuh udah mikir tuh. Kalau seandainya si anak nggak ngerti nih kata scroll, siswa tidak ngerti kata scroll, pasti dijawabnya pen. Dan itu yang disebut pengecoh oleh si pembuat soal. Sehingga ketika dia menjawab pen, padahal salah. Kan ngomonginnya kan gadget. Tapi di atas nggak ada kata gadget, sengaja. Kalau dia nulis ini jadi tablet, si pembuat soal mengatakan tablet, maka ini akan menjadi petunjuk untuk soal nomor ini. Dan pembuat soal itu sudah berpikir untuk sejauh itu, maka nggak ditulis tablet di sana. Sementara gadget, kata gadget itu sudah sangat mengindonesia, jadi dipilihlah kata gadget, gitu. Jadi seringkali diambil memang kosakata yang seharusnya siswa tahu, sehingga kita tahu nih nomor 4 jawabannya B. Semoga paham ya sampai di sini. Angka lanjut untuk soal berikutnya. Di soal nomor 5, why does the writer mother say that he or she is addicted to the device? Kebetulan kata addicted diletakkan, itu soalnya termasuk soal L1, soal yang mudah, jadi ditulis addicted juga tuh. Sehingga kita tahu jawabannya pasti ini. Kita bawa kalimat itu ke bawah. Kalian bisa nemukan jawabannya adalah D. Sampai nomor 5, kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh nyalakan mikrofonnya dan bertanya sesuatu. Walaupun mungkin kamera Uncle mati, tapi karena memang sistem dari laptop Uncle begini. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Oke, tidak ada. Uncle lanjut ya. Uncle lanjut ke soal nomor 6 dan 8. Uncle mohon direspon dong adik-adik. Baca sekilas, beritahu Uncle jenis teksnya apa ya. Uncle tunggu responnya ya, nak. Uncle kasih petunjuk, depannya R. Recount. Terima kasih banget. Itu dia. Adik-adik, ketika kalian mencoba menjawab pertanyaan ini, ada proses yang luar biasa yang terjadi di kepala kalian. Dan ketika pun jawabannya salah, informasi yang nanti kalian terima itu akan diingat lebih lama. Jadi jangan khawatir untuk menjawab ketika diskusi seperti ini meskipun jawabanmu salah. Karena apapun jawabanmu, efek di kepalamu, informasinya akan lebih lama. Paham ya? Good. Itulah mengapa pasti Bapak Ibu Guru, Ustadz dan Ustazah di sekolah meminta kalian untuk aktif menjawab ketika terjadi diskusi. Hal yang sama Uncle harapkan dari kalian. Thank you. Lalu kalau ini recount, yuk kita berpikir agak jauh. Berarti dia fiksi atau fakta? Fakta. Terima kasih. Recount itu fakta ya adik-adik. Berarti ini memang cerita beneran yang ditulis. Bahkan ketika Uncle menulis cerita ini kalau nggak salah cerita Uncle tuliskan di ASPD tahun lalu juga deh. Kalau Uncle nggak salah ya. Atau soal di ASPD kota, saya lupa. Ini adalah cerita yang memang benar-benar terjadi. Uncle hanya mengubah paling-paling adalah nama lokasinya. Kenapa? Karena biasanya yang diminta adalah soal yang sesuai dengan konteks anak-anak. Jadi kalau itu konteksnya Jogja, mendingan kalau untuk ngomongin Jakarta atau Lombok, kan jauh tuh. Dideketin dengan siswa, tulisin ke Jogja. Gitu konsepnya. Tapi pada dasarnya ini memang benar, kejadiannya memang ada. Diambil dari diari orang-orang yang melakukan traveling, terus dipindahkan, diadaptasi sedemikian rupa. Tanpa mengubah banyak isinya. Jadi, ini fakta. Cerita ini fakta, nggak karangan Uncle. Uncle hanya mengadaptasikannya. Nah, ceritanya, lagi ya, di paragraf 1 dalam
teks essay seperti ini, kayak ini, teks deskriptif kayak tadi, atau teks prosedur, biasanya menurut struktur teksnya, itu letakkan konteksnya di awal. Konteksnya itu misalnya siapa, di mana, kapan. Sehingga kita akan lebih mudah. Apa nasihatnya kalau begitu? Paragraf pertama jangan dilewati. Karena paragraf pertama kita bisa jadi tahu siapa ini kejadiannya, bagaimana. Ya. Dari sini kita tahu nih, paragraf pertama siapa pelakunya. Oh, si penulis sama temannya. Kejadiannya di mana? Hotel di Yogyakarta. Kapan? Pekan lalu. Lalu mulailah dia masuk nih ke dalam rincian peristiwanya. Kami menyebutnya rincian peristiwa. Di hari terakhir sebelum dia mau leaving, berangkat meninggalkan Yogyakarta, oh iya, kata leaving itu berasal dari kata leave ya adik-adik. Kata leaving itu berasal dari kata leave. Ini yang mungkin sering sekali menjadi jebakan. Uncle ngomong ini karena sering jadikan jebakan. Leave itu, bentuk lampaunya adalah left. Oke, seringkali kalimatnya akan begini. Uncle akan beda nih artinya. I left Jogja. Itu punya arti yang terbalik dengan I left for Jogja. Ya. Ketika Uncle mengatakan I left Jogja, itu artinya saya meninggalkan Yogyakarta. Tapi kalau Uncle mengatakan I left for Jogja, tulisannya nggak cukup tuh Uncle. I left for Jogja, itu berarti Uncle meninggalkan sebuah tempat untuk berangkat ke Yogyakarta. Sehingga ketika Uncle bilang I left atau I leave, itu artinya Uncle meninggalkan sebuah tempat. Tapi kalau I leave for atau I left for, berarti Uncle menuju ke tempat itu. Dan ini sering kali digunakan sebagai pengecoh, gitu. Baik, Uncle lanjut. Kebetulan di sini dia mengatakan saya meninggalkan Jogja. Dan di pagi harinya yang menjadi perhatian kita adalah dia bangunnya telat. Kenapa? Dijelaskan. Karena malamnya saya tidurnya bergadang. Ngomongin kata because ini adik-adik, bantu Uncle dong sambil ngingat-ngingat nih pelajaran kita dari dari Ustazah Arina atau Ustazah Bustani mungkin. Sinonim kata because apa aja ya? Karena ini sering muncul. Bantu Uncle, selain kata because untuk mengatakan karena, apa yuk? Uncle kasih petunjuk ya depannya. Pintar. Since itu selain artinya sejak adalah karena. Apalagi adik-adik? Itu artinya karena. Terus due to itu artinya karena. Tapi ada perbedaannya. Since dan as ini akan diikuti kalimat, due to itu akan diikuti oleh frasa kata benda bahasa Indonesianya, atau kalau enggak verb ing. Sekali lagi, since, as itu akan diikuti kalimat, due to akan diikuti frasa kata benda. Terus kan kita bingung tuh, apa bedanya sih Uncle kalimat sama frasa kata benda? Sederhana adik-adik. Uncle bawa ke dalam konsep bahasa Indonesia. Di bahasa Indonesia kita punya subjek dan predikat. Uncle mau cek dulu, tulisan coretan Uncle muncul nggak di layar kalian? Muncul. Terima kasih. Uncle kembali ya, di bahasa Indonesia yang namanya kalimat itu subjek dan predikat. Bahasa Inggris juga sama. Tapi bedanya, di dalam bahasa Inggris, predikatnya wajib bentuknya. Kalau dia tidak verb 1 atau verb S, pasti dia bentuknya verb 2. Kalau enggak, pasti modal. Kalau enggak modal, pasti isinya to be. Jadi, hanya 4 inilah yang boleh mengikuti subjek. Dan variasi dari keempat ini kemungkinan yang nanti kalian sebut dengan tenses. Jadi nggak akan pernah ada subjek langsung diikuti adjektif. Tidak akan pernah ada subjek diikuti kata benda. Kalaupun dia mau diikuti kata benda, pasti ada to be-nya. Gitu untuk sementara.
Dan Uncle yakin pasti verb 1, verb 2, modal, dan to be kalian sudah paham. Hanya sekedar pengingat. Uncle kembali ke kata because. Kata because ini artinya karena, sinonimnya since, dan sinonimnya juga due to. Since kalau dia diikuti kata kerja, due to kalau diikuti frase. Since kalau diikuti kalimat, due to kalau dia diikuti frase, kata benda, atau verb in. Uncle lanjut. Karena di sini ini kalimat nih. Tuh, we had stayed awake all night long. Kata had ini untuk menyatakan kejadian yang sudah berlangsung terlebih dahulu sebelum kejadian yang lain berlangsung. Jadi sebelum dia bangun terlambat, ada kejadian lain, yaitu apa? Dia bergadang. Bahasa Inggrisnya pakai had. Di kelas 9 ini, kalian tuh ada materi tentang past perfect dan present perfect. Itu tuh pakai had. Gitu ya. Kemudian, masih di paragraf 1, kemudian meskipun bangun terlambat, however, adik-adik, however kan mirip kayak kata tapi ya. Cuma biasanya, however itu selalu diletakkan di depan. Ini soal kayak gini sering muncul kalau dia dibuat kata acak, kalimat acak. Jadi, however-nya letakkan di depan. I decided to take a quick shower before we headed to the airport. Jadi saya mandi dulu tuh. Maksa saya mandi. Sementara itu teman saya yang tadi nih, yang ada di sini, dia sarapan dong. Saya mandi. Karena saya bangunnya telat, pastilah saya buru-buru masuk kamar mandi, kemudian memutar knob. Ini dibaca dengan kahilang, knob. Dan kita kan bingung tuh kadang-kadang knob itu apa. Baik. Kalau ini ada sebuah kosakata baru biasanya, atau kosakata yang mungkin akan ditanyakan, dan kalau si penulis soal peka, dia akan memberikan keterangan tentang knob ini di teks berikutnya, di kalimat berikutnya. Kita anggap ya, kita sama-sama nggak tahu kata knob, tapi bisa kita prediksi. Kemungkinan opposite direction, pasti kalian sudah tahu tuh di kelas 7-8, opposite itu berlawanan, direction arah. Dan saya memutar knob, kemungkinan arahnya berlawanan dari yang seharusnya saya putar. Tapi saya tetap paksa tuh, saya putar terus, tapi tidak ada air. Sampai di sini kita tahu nih, apa yang diputar sehingga mengeluarkan air? Ada yang bisa tahu? Atau ada yang bisa kasih tahu Uncle? Menurut kalian apa nok kalau gitu? Sesuatu yang diputar di kamar mandi ngeluarin air. Benar. Ini adalah keran. Kan bisa tap Uncle, ya boleh kalau mau nulis tap. Tapi kan nggak salah pakai kata nok. Gitu. Uncle kan keren faucet. Iya nggak salah kok pakai faucet, tapi nok juga nggak salah. Ya benar, faucet juga benar gitu, tap juga benar. Cuma sekarang di teks ini nyatanya tulisannya knob. Berarti kerannya tuh belakang atasnya putarannya bundar. Nah, dari situ until I turn one more time, sampai saya paksa sekali lagi tuh ya. Saya paksa tuh. Sorry. Saya paksa, dan apa yang terjadi? The knob stayed in my hand. Kebayangkan kalian kan, kalau kerannya ada di tangan, berarti keran itu patah. Efeknya, tuh, a fountain of water started gushing from the wall. Menyembur dari dinding, karena berarti kerannya nempel di dinding, patah sak pipa-pipane. Tuh. Dari situ kita jadi tahu. Kemudian panik dong, paniklah. Kemudian dia kembalikan, tapi gagal. Stick itu bukan tongkat di sana. Bagaimana kita tahu kalau itu bukan tongkat? Karena di awalnya ada kata didn't, berarti kita tahu itu stick itu adalah kata kerja. Kata kerjanya stick, berarti benda yang nempel nanti namanya, itulah mengapa yang benda yang nempel namanya sticker. Karena stick itu artinya menempel. It didn't stick itu artinya dia tidak mau menempel. Dan it was too late. I was ankle deep in water and it was flowing inside the room. Uncle mau cek dong seberapa peka kalian dengan kata it. It-nya apa sekarang adik-adik? Apakah yang dimaksud dengan it yang Uncle lingkari ini? Uncle tunggu responnya ya. Ada yang tahu? Silahkan. Yuk, nyalakan mikrofonnya. Alhamdulillah, terima kasih. It-nya itu adalah water. Water kalian sebut benar. Kemudian airnya itu
mengalir ke dalam kamar. Angka lanjut. Berikutnya ada kata grab, mirip dengan nama aplikasi, sehingga kita jadi tersadar, oh grab itu artinya merebut, menyambar, mengambil. Yang diambil adalah towel, kemudian dia keluar cari pertolongan. Kemudian untungnya di luar ada seorang pelayan, saya tarik tangannya, berarti cewek tuh pelayannya, dan menarik dia ke kamar saya. And when she saw the scene, she called the technicians. Some man-nya ini pasti tentulah si technician, came around and tried to stop the water. My friend came back with a bewildered look on his face, wajah yang kebingungan. I kept standing there. Saya tetap berdiri di sana pakai andukan sampai si hotel manager membukakan kamar yang lain dan offered me, menawarkan saya untuk menyelesaikan mandi saya. Kan tadi saya belum selesai mandinya, kerannya udah rusak. Si manajer juga menawarkan saya sarapan sebagai compensation atau ganti rugi lah ya, atau permintaan maaf lah. Tapi karena saya buru-buru, akhirnya saya berangkat ke airport tanpa harus sarapan. Dan teman saya selalu ngakak kalau melihat kejadian itu atau mengingat kejadian itu. Baik, adik-adik sekalian, lihat soal nomor 6. Di nomor 6, karena dia text recount, dan kita tahu kejadiannya tadi di hotel, maka yang paling tepat adalah jawabannya A. Angka lanjut ke soal nomor 7. Apa yang terjadi setelah si penulis mematahkan pipanya tadi yang di hotel? Baik, mungkin kalau kita lihat di dalam teks, ini jenis soal termasuk yang L3. L3 itu soal yang harus melakukan interpretasi. Adik-adik, kalau kita lihat tadi di teks, dia tidak dinyatakan secara eksplisit. Dia hanya menunjukkan urutan peristiwa. Saya ambil handuk, ada pelayan, saya tarik tangannya, saya tunjukin kejadian di kamar saya, dan ketika dia melihat kejadian itu, dia panggil teknisi. Jadi setelah dia mematahkan itu, setelah tadi kerannya patah, dia melakukan ini. Dan urutan kejadian ini, kalau kita singkat, menjadi kata he showed the problem to a maid. Jadi memang soal tadi adalah soal untuk menginterpretasikan, menerjemahkan urutan tadi, gitu ya. Sekarang di soal nomor 8, lihat ya kan, munculkan kata ini, dan ini biasanya selalu muncul, hanya untuk mengingatkan. Ada yang masih ingat nggak? Since tadi apa artinya? Karena. Baik, terima kasih. Uncle yakin kalian sedang menjawab di dalam hati. So that, yuk, Uncle direspon dong. So that artinya apa? Di SMP kelas 9 ini kalian pasti belajar tuh kata so that dan in order to. Ada yang masih ingat nggak? Bantu Uncle dong. Supaya atau agar. Alhamdulillah, supaya atau agar. Baik. Kemudian even if. Artinya meskipun. Baik. Nanti sambil diingat-ingat nih, ini ada sinonimnya, ada kata although, ada kata even though. Bahkan kita bisa mengatakan meskipun dengan kata though. Gitu. Dan semua kata-kata ini akan diikuti oleh kalimat, konsep kalimat seperti yang Uncle sampaikan. Tapi ada kata meskipun yang sering juga digunakan di soal-soal itu dengan kata despite. Ini juga artinya sama ya adik-adik dengan in spite of. Dan kedua kata ini digunakan jika diikuti oleh kata benda, kalau enggak verb ing. Semoga paham. Baik, kita harus mengetahui dulu apa hubungan antara kedua kalimat ini. Since untuk menyebutkan hubungan sebab akibat,
so that menunjukkan hasil atau tujuan, even if untuk menunjukkan kontras, kata meskipun, dan kata unless itu sama dengan jika tidak, atau kalau kita katakan if not, gitu ya, lebih mudahnya. Jadi kira-kira mana yang tepat adik-adik untuk soal nomor 8? Angkel tunggu responnya ya. Halo, yuk. Ada yang sudah ketemu? Boleh nyalakan mikrofonnya, Nak. Jawabannya, dia menunjukkan hubungan apa? Hasil. Ya, sehingga jawabannya, so that. Angkel lanjut ke soal nomor 9 sampai nomor 11. Ingat nggak tadi Angkel mengatakan prosedurnya biasanya makanan lokal. Begitu juga soal yang kemarin di ASPD Kota Yogyakarta, karena visinya untuk yang besok tanggal 17, dan kemungkinan besok juga hal yang sama. Ada dua sih biasanya teks prosedur. Teks prosedurnya makanan lokal, sama yang satunya lagi teknologi. Kalau kalian sambil mengingat yang ASPD terakhir, yang teknologinya itu terkait dengan artificial intelligence dan tadi terkait dengan voice typing, gitu. Nanti sambil dilihat ya untuk ASPD Kota yang kedua. Baik, adik-adik sekalian, ini ada esteller nih. Judulnya esteller. Angkel kasih tahu dulu, kebiasaan si penulis, kan si penulis itu membuat soal itu berdasarkan nanti namanya kisi-kisi. Di kisi-kisi itu udah dikasih tahu tingkat kesulitannya. Ada kisi-kisi nanti yang tingkat kesulitannya L1 gitu, atau ada ketingkatan kesulitannya L2, dan kami menuliskan itu berdasarkan tulisan tingkat kesulitan tersebut. Nah, biasanya soal kayak gini, dia nggak mungkin dikasih L1, biasanya dikasih L2. Apa maksudnya? Lihat ya judulnya esteller ya. Nanti ditanyakan tentang tujuannya. Kalau kita hanya melihat gambar tulisan esteller, dan ketika kita melihat soal nomor 9, dan kita males baca, kemudian kita jawab dengan esteller, sesungguhnya jawaban ini salah. Jadi yang ingin Angkel sampaikan, coba baca dengan cermat. Jadi kadang-kadang kalau soal, kalian sudah merasa soal ini mudah, makin kalian merasa mudah, makin curiga lah. Sekali lagi, kalau kalian merasa soal itu makin mudah, maka cobalah makin curiga. Maksud Angkel bukan untuk nakut-nakuti, tapi untuk waspada. Sehingga yang tadinya memang kita bisa, tiba-tiba karena tidak cermat jadi tidak bisa. Itu ya. Dan si penulis soal berpikir udah jauh ke sana. Jadi visioner banget itu penulis-penulis soalnya. Sehingga dia tahu nih, kalau si anak malas baca, pasti dia hanya akan baca judul, terus dia akan jawab tuh soal nomor 9, itu esteller. Lagi. Kalaupun kita malas baca misalnya ya, terus di sini ada tulisan pandan sirup. Nah, kalau kita dulu nih sebelum kita bahas, pasti dia akan membaca yang ada tulisannya pandan sirup. Karena selama ini kan kita tahu nih, kalau dia teks prosedur pasti membuat sesuatu. Udah ada kata membuatnya tuh. Sudah ada kata caranya. Dan dijawablah B. Si penulis soal dalam hal ini sudah berhasil membuat pengecoh yang bekerja. Jawabannya bukan B. Kan tapi ada pandan sirup, Uncle. Benar. Yang ditanyakan adalah topik. Dan tujuannya bukan untuk bikin pandan sirup, tujuannya untuk bikin esteller. Tapi esteller jawabannya salah. Dan kita bisa memperhatikan. Di awal tadi kan Uncle selalu bilang tuh, biasanya kalau si pembuat soalnya mengikuti struktur teks prosedur tuh biasanya ngasih tahu di awal tuh akan ngapain. Di sini dikasih tahu tuh, makanan penutup. Makanan penutup di sini adalah esteller. Dan kadang-kadang ini yang sering dilewati oleh para siswa-siswi yang menganggap soal prosedur gampang. Gampang sih, tapi jangan diremehkan. Maksud Angkel gitu. Soalnya gampang, tapi jangan diremehkan. Ya, adik-adik ya. Sehingga kata desert ini, walaupun kita belum bahas nih, kita jadi tahu. Nanti jawabannya desert. Sudah? Pesan Uncle, soalnya mudah, tapi jangan diremehkan. Bacalah dengan cermat. Karena si penulis soal
sudah kepikiran bagaimana untuk siswa yang punya kebiasaan meremehkan. Nah, di soal-soal ini dipaksa orang untuk bisa bayang dong, di es teler ada apa? Ada kelapa, ada kolang-kaling, ada buah-buahan macam-macam. Dan pasti kalian tahu nih, benda ini adalah alpukat. Kemudian air kelapa, kemudian yuk bantu Uncle. Mungkin ada dari kita beberapa yang baru kenal dengan kata condensed milk. Tapi kalau kita tahu konsepnya ini adalah es teler, biasanya kita bisa menyebutkan condensed milk itu apa. Ada yang bisa bantu Uncle, adik-adik? Menurut kalian condensed milk itu susu apa sih di dalam konteks es teler? Manis. Uncle tunggu respon. Terima kasih. Kebiasaan yang sama seperti ini digunakan untuk besok ya. Tanggal 23 besok dan tanggal 19 Mei. Dibiasakan untuk melakukan hal ini. Kalau belum terbiasa, paksa untuk membiasakan diri. Bagaimana membiasakan dirinya? Bagaimana? Buka lagi soal-soal ASPD miliknya kota, miliknya Bantul, miliknya Sleman. Karena penulis soalnya kan sama-sama aja. Penulis soalnya itu-itu aja kok. Jadi karakter soalnya bisa terbaca sebenarnya. Lagi, kemudian gula, kemudian pandan leaves ya. Terus kan kita nggak tahu biasanya kata noted nih. Maka Uncle ingin mengajak kalian berpikir, kalau ibu kita bikin kolak, daun pandannya diapain selain dipotong? Uncle tunggu responnya. Halo adik-adik, ibu kita bikin kolak. Bentar lagi puasa nih, tanggal 2. Kolak, daun pandannya selain dipotong, biasanya dia apa yang dilakukan oleh ibu kita agar keluar tuh aroma pandannya? Oh, disobek boleh. Ada lagi? Terima kasih. Boleh ya, Uncle bantu pakai Uncle pakai di ini ya. Pakai not ya. Not itu kalau lihatnya, nah nih not nih. Iya, artinya diikat. Baik. Noted itu diikat. Oke. Kalau gitu, kalian tahu kan buahnya jackfruit. Nata de coco tahu lah ya. Jackfruit itu buah nangka. Biasanya kalau di es teler buah nangkanya diapain? Buah nangkanya dikupas, benar. Pastilah dikupas. Dibuang bijinya, benar. Tapi bukan cube. Cube itu apa? Dipotong kotak-kotak. Pintar, terima kasih ya. Potong dadu atau kotak-kotak. Uncle tulis dipotong dadu aja ya. Ya, mohon dimaklumi tulisan Uncle yang jelek di layar. Baik, kemudian ada S. S-nya itu di-crushed. Es di es teler biasanya nggak bongkahan kan? Es yang diapain? Ayo, kalian makan es teler, ingat deh, es teler 77 misalnya. Oke, mungkin yang paling dekat diserut kali ya, atau dihancurkan. Lagi, kemudian ada kelapa, terus ada kata flesh, pasti kalian udah kebayang, flesh itu pasti dagingnya. Diapain kelapanya? Daging kelapa diapain? Kerok atau disendok. Adik-adik, Uncle sengaja menuliskan kata-kata tersebut dan menampilkan di layar kalian. Coba deh kalian lihat di depannya, hanya untuk mengingatkan saja. Di dalam bahasa Indonesia, kata-kata tersebut kita terjemahkan dengan awalan di. Di bahasa Inggris diakhiri dengan huruf ed. Kalian ingat nggak? Ini materi kalian di kelas 9, Uncle yakin pasti udah diajari, yang disebut dengan passive voice. Jadi, kata-kata ini nih sebenarnya artinya diikat, dipotong dadu, bentuknya pasif. Diserut atau dihancurkan, disendok. Itu dari verb 1, itu bukan verb 2. Ini adalah verb 3.
Semoga paham. Ini adalah verb 3. Kebetulan verb 2-nya mirip. Yang kemudian ingin Uncle sampaikan berikutnya, makanya itulah mengapa menggoreng, fry. Ayam yang digoreng dituliskan dengan fried. Ini artinya digoreng. Bagaimana dengan potong? Cut. Dipotong. Sebagian besar kata kerja dalam bahasa Inggris, ya baik, recordingnya lanjut lagi, kepencet ya. Sebagian besar kata kerja dalam bahasa Inggris berubahnya pakai ed, tapi ada sebagian kecil berubahnya nggak pakai ed. Terus taunya dari mana? Uncle ingin berbagi ya. Kalian bisa cari itu. Oke, kalian bisa cari itu di blog. Uncle bikin blog tuh ceritanya teman-teman. Ada alamatnya? Sudah? Kemudian kalian klik nih. Kalau klik ya, muncul. Buka bagian grammar. Aduh, kepencet. Sorry. Buka bagian grammar ini nih. Uncle klik ya. Uncle klik. Uncle berbagi sejumlah materi SMP dan SMA beberapa terkait dengan bahasa Inggris. Materi yang tadi Uncle sebutkan dengan kata kerja yang biasanya berubahnya tidak beraturan adalah yang ini. Kalian boleh klik tuh, dan akan muncul ini. Enak kan? Jadi sudah ada tuh kata-katanya. Jadi kenapa Uncle tadi bisa tahu kata cut jadi cut? Sudah ada. Kita cari ya, kata cut tuh. Ini verb 1, ini verb 2, ini verb 3. Kita lihat kata grind. Kata grind yang tadi Uncle bilang ngulek itu, atau menggiling, dan sudah disusun berdasarkan hurufnya. Tuh, grind, ground, ground. Nah, yang bentuk pasif tuh yang ini. Itu ya adik-adik, boleh nanti kalau ingin di-download boleh kok. Uncle lanjutkan. Sehingga kita tahu ternyata bentuk pasif yang kalian pelajari itu ada di prosedur untuk kelas 9. Lanjut. Bikin air kelapanya dulu, pandan sirupnya. Ini kemungkinan ada yang kurang nih kata kerjanya. Mungkin di situ adalah mix. Ini kata kerjanya hilang tuh, Uncle ngetiknya kelewatan mungkin. Campurkan air kelapa, kemudian singkirkan, bikin pandan sirupnya, boil. Adik-adik hanya sekedar informasi, bahasa Inggrisnya merebus itu ada dua, satu boil, satu simmer. Bedanya, boil itu mendidih, simmer enggak. Sekali lagi, dua-duanya kalau lebih sederhananya kita sebut merebus. Boil itu sampai mendidih, simmer tidak. Jadi kalau dia mengatakan boil berarti sampai mendidih. Mungkin untuk bahasa Indonesia nggak penting, untuk bahasa Inggris penting. Gitu ya. Boil the rest of coconut water with sugar. Mengapa dia mengatakan rest, sisa? Itu sisa yang dari ini. Kan tadi air kelapanya 2 liter tuh. Air kelapanya 2 liter. Sudah, sebagian dibuat untuk air kelapa campur susu, sebagiannya lagi dibuat untuk pandan sirup. Pandan sirupnya pakai gula, pakai pandan sirup, pakai daun pandan yang tadi diikat sampai thicken. Kalau daun pandan, gula sama air kelapa direbus nanti akan mengental. Sudah? Kemudian kata once di sini ini artinya ketika, bukan satu kali, bukan zaman dahulu. Berarti sinonimnya sama dengan when. Cuman itu ngenalin aja. Ketika dan, maksudnya ketika sudah sampai pada kekentalan yang diinginkan, buang, angkat, dan buanglah daun pandannya. Kemudian, nih menarik, potong alpukat, memanjang ya, mengitari pit.
Kalau teman-teman ingat tuh kita motong alpukat, kita tuh nggak bisa langsung membelah. Pasti kepentok sesuatu. Benda pit ini nanti harus kita buang. Jadi kira-kira pit itu apa? Mohon Uncle diberi respon. Uncle tunggu. Apakah bendanya pit itu? Ada benar. Jadi adik-adik, walaupun mungkin sebagian kita belum tahu nih kata pit di sini, kita tuh nggak tahu tuh biasanya kata pit. Tapi ketika kita baca di kalimat berikutnya, kita jadi tahu, oh pit itu biji. Sehingga sekali lagi Uncle mengulangi pesan Uncle, kalau ketemu sebuah kata dan kata itu terasa asing, tapi itu nanti ditanyakan, biasanya si penulis soal memberikan informasi di kalimat berikutnya. Jadi jangan terhenti pada kata itu terus ngambek terus males. Jadi tetap pertahankan motivasinya, tetap atur emosinya, dan cek di kalimat berikutnya. Soal kata pit ini soalnya ditanyakan nanti. Uncle loncat dulu ya. Nih. Sehingga kita bisa tahu. Apa jawaban nomor 11 adik-adik? Bahasa Inggrisnya biji adalah? Ada yang tahu? Terima kasih. Baik. Terima kasih. Sehingga kita juga harus tahu nih nanti, kan tadi Uncle ingat ya, Uncle ngomong text reportnya kemungkinan tanaman. Sehingga kita tahu nih, mulailah belajar mengumpulkan kosakata terkait dengan tanaman. Yang makanya kita harus tahu seed, stalk, dan sebagainya. Gitu ya. Dikumpulkan nih selama sebulan ini. Baik, Uncle lanjut lagi. Kemudian alpukatnya dipotong dadu. Setelah itu disajikan tentunya untuk 4 orang. Disajikannya pakai es yang dihancurkan dan jangan lupa pandannya diapakan ya namanya? Dituang. Dituang sedikit-dikit itu namanya drizzle. Bahasa Indonesianya Uncle nggak tahu sih. Tuang tapi dikit-dikit gitu ya. Baik, Uncle lanjut ya ke soal nomor 9 tadi kita sudah ketemu. Nomor 9 jawabannya C. Hati-hati, ada kata esteller misalnya di sini yang terlihat mudah, mungkin mudah, tapi jangan diremehkan. Nomor 10, sebelum kita menyajikan alpukatnya ke dalam mangkok saji, apa yang perlu kita lakukan pada alpukat? Kan menyajikannya ada di paragraf di step 4 adik-adik. Maka yang perlu dilakukan ada di step 3. Maka jawabannya adalah potong dadu. Bravo. Gitu. Oke, boleh Uncle lanjut ya? Baik. Kemungkinan Uncle tidak bisa membahas ke-40 soal ini, nanti soal ini Uncle kirimkan. Terus jangan lupa untuk mengerjakan soal yang Uncle kirimkan lewat link nantinya. Nilainya Uncle kirimkan juga ke sekolah. Kemudian naskah soalnya Uncle kirimkan. Kalau perlu pembahasan nanti Uncle coba untuk atur waktunya kembali. Gitu. Soal terakhir nih, jam 16.18. Adik-adik bantu Uncle, jenis teksnya apa? Uncle tunggu responnya. Kita sebut dengan terima kasih, betul sekali. Naratif. Naratif itu pintar. Naratif itu banyak sekali jenisnya. Di pelajaran bahasa Indonesia juga mirip loh. Jadi sebenarnya bahasa Inggris ini mengadaptasi beberapa dari bahasa Indonesia. Kalau di bahasa Indonesia kita punya kata legenda, punya cerita rakyat, punya fabel. Di bahasa Inggris juga sama, cuma dikumpulkan dalam sebuah terminologi yang besar, yaitu naratif. Yang intinya ceritanya adalah fiksi. Kalau tadi recount, fakta. Baik, ada beberapa hal yang perlu kita ingat. Lagi-lagi Uncle ingin kembali mengingatkan bahwa teks naratif yang bagus untuk anak SMP itu selalu diawali dengan konteks. Biasanya sih penulis soal tidak akan melewati hal ini. Karena kalau ini dilewati, soalnya jadi wagu, teksnya jadi wagu. Harusnya nggak boleh. Nah, sehingga yang ingin Uncle sarankan ke adik-adik di ABY adalah baca paragraf pertama untuk mengetahui konteksnya apa sih. Biasanya akan dibicarakan tuh di awal kejadiannya di mana, siapa, dan kapan. Baik, kita lihat ya, kejadiannya itu adalah di Jawa Timur,
Waktunya dulu banget, zaman dahulu kala, a long time ago, dia mengatakannya ada 2 hewan. Kalau ini cerita tentang hewan, berarti teks naratif ini termasuk dengan fable. Jadi kalian ingat nggak tadi, kalau di awal Uncle mengatakan cakupan materinya, salah satunya bentuknya fable, ya begini, ini fable. Bukannya legenda, Uncle. Iya, fable, dan kebetulan ini juga jadi legenda. Jadi, kita tidak bisa memotong-motong secara clear cut, gitu. Kadang-kadang ada sebuah cerita yang termasuk fable, juga termasuk legenda, dan itu nggak masalah. Baik, Uncle kembali ke soal ada strong animal, 2 ekor, Suro dan Boyo, dan kita tahu Suronya itu shark dan Boyonya itu crocodile. And dulu banget ceritanya, di alam imajinasi kita, jadi jangan dianggap beneran ya, si buaya dan si hiu ini tinggalnya di laut, but they were quite greedy. Kata greedy standar anak kelas 8 pasti biasanya tahu, karena di kelas 8 kita membaca, kelas 7 dan kelas 8 itu, kelas 7-nya deskriptif biasanya. Dan kelas 8-nya nanti ada komparatif, yang pasti ada kata sifat. Nah, greedy ini artinya rakus. When it come to food, kalau ngomongin makanan, mereka rakus. Dijelaskan lagi. Saking rakusnya, mereka nggak mau berbagi. Dan ini menjadi awal masalah mereka. Ingat ya, biasanya kalau di soal-soalnya bahasa Inggris kalau ngomongnya, mungkin agak sedikit beda di bahasa Indonesia. Kalau teman-teman belajar di bahasa Indonesia, di teks-teks fiksi itu, antara konflik dan masalah itu dibedakan. Tapi untuk saat ini, di kota Yogyakarta dan di DIY sejauh ini, ketika penulis soal mengatakan konflik dan mengatakan masalah, itu seolah-olah jadi satu. Jadi anggap aja sama. Mungkin memang seharusnya berbeda, tapi untuk sementara ini anggap aja sama dulu. Sehingga nanti nggak bingung menghadapi soalnya. Itu yang ingin aku nasihatkan. Nah, biasanya konflik atau masalah ini munculnya di awal. Karena ceritanya si pembuat soal itu tidak boleh membuat cerita lebih dari 250 kata, sehingga dibuat padat dan biasanya disajikan di awal. Jadi di awal dikasih tahu nih penyebab masalahnya. Dan biasanya itu akan ditanyakan di teks naratif. Begitu juga dengan yang besok tanggal 23 dan tanggal 19 Mei-nya. Itu ya. Jadi kalau nanti tanyain, Uncle, konflik itu bagaimana? Cari dulu deh, biasanya munculnya di awal. Gitu. Baik. Dan ceritanya nih, kan dari sini nih kita udah tahu, oh dia berdua tuh sama-sama rakus. Itu tuh masalah tuh nanti tuh. Kenapa? Jadi suatu hari ketika mereka lagi bareng, ada kambing tuh. Terus, wow, this will be my lunch. Ah, ini makananku. Kata si Boyo, enggak. Kata si Suro, nggak bisa. That is my lunch. Itu makan siangku. I haven't eaten for 2 days. Aku udah 2 hari loh, Boyo, nggak makan. Kamu tahu, itu juga gara-gara kamu. You kept snatching my food. Kamu selalu menyambar makananku selama 2 hari sampai aku nggak makan. Kata si Suro. Ributlah mereka. Berantem. Tahu dari mana? Ada kata fighting. Berantem dong. Baik. Di step berikutnya, di paragraf berikutnya, jadi di paragraf 2 kan diceritakan tuh awalnya berantem, di paragraf 3 nanti diceritakan bagaimana dia menyelesaikan masalah berantemnya. Di paragraf 3 itu si Suro bilang, wes leren se. Aku capek, kata si Suro pada Boyo. Aku capek, kata si Boyo. Terus Jok ngopo kalau kita capek? Terus ngapain dong? Kata Boyo. Mikir, akhirnya si Suro ngomong gini. Oke, gini aja deh. Mulai sekarang, from now on, we should share our territory. Kita bagi wilayah kita ya, kata si Suro pada Boyo. Aku kan tinggalnya di air. Jadi, makananku di laut. Sementara kamu, Boyo, tinggalmu kan bisa di darat tuh. Maka kamu nanti berburunya di darat ya, dan bolehlah tambah sungai. Sudah sepakat tuh, selesailah masalah itu. Setuju. Hiduplah bahagia. Tapi ternyata nggak sampai di situ, adik-adik.
Ceritanya Suro itu gak menemukan makanan dan dia melanggar janji. Boyo, apa janjinya? Dia masuk ke wilayahnya si Boyo. Lalu Boyo melihatnya. Sudah bisa ketahuan deh. Ketika Boyo marah, maka yang terjadi adalah mereka berantem lagi. Boyo started chasing Suro away. Artinya mengusir Suro. Untuk mengusir itu dia harus berantem. Soon starting hitting each other, dan mereka mulai saling gigit. Suro bit Boyo's tail while Boyo tried to bite Suro's fin. Nih, kata fin itu adalah sirip. Sambil dipelajari kosakatanya ya, nak. Eventually, kemungkinan yang biasanya kalian ketahui ini kata finally. Boyo was able to drive Suro back into the sea. Suro never entered the river again. Akhirnya menang dong si Boyo, Suro pergi. The place where they were fighting was a mess. Acak-acakan, berantakan. Ada darah di mana-mana. Dan orang mengenang tempat itu sebagai Surabaya. Itulah mengapa nanti kalian tahu tuh, tugunya Surabaya itu gambar Boyo dan hiu. Gitu. Ceritanya dari sana. Tapi sekali lagi fiksi ya. Jangan dianggap beneran. Baik. Itu. Tugu Surabaya makanya gambarnya buaya dan hiu. Latar belakangnya dari cerita itu. Baik, adik-adik di soal nomor 12, maaf agak berantakan akal nulisnya itu karena mengubah dari Microsoft Word ke Google Doc. Agak sedikit error itu kayaknya. Maka kita bisa tahu nih, soal yang bentuknya pilihan ganda kompleks ini justru soal mudah. Walaupun pilihannya kayaknya lebih banyak disuruh milih. Enggak, lebih mudah. Kalian pasti menyadari bahwa kalau kita ketemu satu jawaban salah atau satu jawaban benar, kita jadi tahu jawabannya. Kita lihat ya, soal nomor 1. Suro decided to live on the land. Dan kita tahu ini jawaban ini salah kan? Sehingga kita tahu yang ada angka satunya pasti salah. B dan D ada angka 2 tuh. 2 pasti benar. Jadi nggak usah dipikirin lagi. Tinggal pikirin aja. 3 atau 4. Kalau Uncle lihat 3, Boyo memenangkan laut, enggak. Maka jawabannya pasti 2 dan 4. Gitu teman-teman. Jadi gampang banget kalau soalnya pilihan ganda kompleks gini. Kalau di soal-soal kota Jogja kemarin sampai 24 soal sepertinya kalau Uncle tidak salah. Cuman besok yang ada di ASPD untuk provinsi yang tanggal 19 sepertinya hanya ada 8 kok. Kalau Uncle tidak salah hitung ya, berdasarkan kisi-kisi yang kemarin muncul. Sementara untuk yang besok, Uncle tidak begitu tahu. Nomor 13 seperti tadi Uncle sampaikan, yang ditanyakan kan main konflik tuh. Ya sama kayak tadi, di bahasa Inggris untuk sementara ini, konflik dan problem biasanya akan dianggap sama. Walaupun pada dasarnya secara teori, itu 2 hal yang berbeda. Mungkin kalian akan menemukan itu nanti di pelajaran bahasa Indonesia. Kemudian kedua, yang ingin Uncle sampaikan, konflik biasanya muncul di awal-awal cerita. Karena itu yang menjadi stimulus dari plot di dalam cerita tersebut. Sehingga kalau kita tahu karena mereka sama-sama rakus, tidak mau berbagi, dan mereka kalau cari makanan tuh geragas banget, maka kita akan tahu tuh, jawaban A, B, dan C tidak mewakili dari jawaban tersebut. Maka jawabannya D. Lalu di soal nomor 14, biasanya selalu muncul juga nih soal-soal seperti ini. Yang ditanyakan adalah apa yang bisa kita pelajari dari soal tersebut, dari cerita tersebut. Biasanya sangat terkait dengan konfliknya atau masalah ya adik-adik. Lihat tokohnya, lihat konfliknya. Dan kalimatnya selalu menuju pada kebaikan. Jadi kalau dia mengatakan lesson dan pilihannya adalah mengajarkan hal yang buruk, pasti bukan jawaban, udah. Gitu. Misalnya nih, contoh pilihan yang salah dan tidak bagus bagi pembuat soal adalah soal ini. Kita harus saling mengalahkan. Secara logika saja itu sudah bukan pilihan yang bagus untuk diajarkan. Berarti jawabannya nggak mungkin B. Atau kalimat yang di teks tersebut, kita akan belajar misalnya kita harus hidup secara mandiri. Benar sih, tapi kan tadi di teks ngomongin tentang kegagalan mereka gagal untuk berbagi sehingga mereka berantem terus. Sehingga
Yang C ini tidak mewakili cerita. Mana yang harus mewakili cerita? Yang D. Gitu teman-teman. Untuk soal nomor 14. Uncle mohon izin sebentar dulu ya. 2 soal lagi deh. Nih, soal yang expressing hopes dan wishes yang tadi Uncle sebutkan. Baik, 2 soal ini biasanya ada ungkapan untuk harapan. Kebetulan ada seperti ini nih, I hope. Gitu. Ini adalah soal yang tadi Uncle maksud. Ini ceritanya Rick dan Randy. I didn't see you at school this morning. Where were you? Aduh, aku nggak bisa datang ya. Aku sakit, kata Randy. Terus Rick, I'm sorry to hear that. Kata I'm sorry adik-adik di dalam hal ini bukan minta maaf, tapi menunjukkan keprihatinan atau simpati. Terus dia bertanya, Saiki piye? How do you feel now? I feel better now. Terus si Randy mengatakan, piye pelajaran bahasa Inggris tadi? Pelajaran bahasa Inggris tadi nih. Terus exciting. The teacher gave us an assignment. Would you like it? Would you like it itu dia menawarkan, mau tahu nggak PR-nya apa? Terus si Randy mengatakan terima kasih, tapi dengan cara begini. I would really appreciate that. Itu sama seperti dengan kata makasih. Terus Rick mengatakan sama-sama. Dia tidak mengatakan you are welcome, tapi dia mengatakan dengan it's not trouble at all. Nggak apa-apa, sama-sama. Well, you'd better go sleep now. Oke, mendingan kamu tidur sekarang. Nanti tugasnya aku kasih. Ya, I need it. I hope to see you. Nah, ini loh maksudnya tadi soal-soal seperti ini. Sudah. Biasanya ditanyakan hubungan. Apakah hubungan Rick dan Randy karena dia ngomongin PR yang sama, kemungkinan adalah classmate. Kalau dia mengatakan good night, maka nomor 16 nanti adalah evening. Oke, jam 16:32 nih adik-adik. Saya dan sorry ya, aku tidak bisa sampai selesai. Tapi nanti soal ini aku kirimkan lagi deh ke Miss Arina ya, Ustazah Arina sama Ustazah Bustani gitu. Itu aja dulu Ustazah. Kalau ada pertanyaan aku persilakan dulu deh. Monggo. Silakan teman-teman yang mau bertanya nih, mumpung kesempatan bertemu Uncle di forum Zoom. Kayaknya seru nih kalau tadi sampai selesai. Iya, benar sekali, betul sekali. Tapi sepertinya kita butuh obrolan lebih lama lagi. Dan teman-teman jangan lupa ya mengerjakan soal dari saya. Uncle pengen tahu seberapa siapnya kita menghadapi ASPD yang tanggal 19. Uncle tidak ngomongin yang besok. ASPD tanggal 19 yang akan menjadi tolak ukur untuk pemetaan di sekolah-sekolah di Provinsi DIY gitu. Jadi nanti Uncle sampaikan, kemudian kalau seandainya soalnya nanti Uncle buat sesuai dengan kisi-kisi yang kita terima itu, Miss Arina. Lalu nanti kalau seandainya memang butuh bantuan untuk menjelaskan dan sesi bertemu begini lagi, dengan senang hati saya akan bantu. Insya Allah. Gitu Miss Arina. Baik, terima kasih Erwin ya, Uncle Erwin atas pemaparan yang ya seru sekali ya teman-teman. Berikan applause pakai emoticon. Terima kasih. Ya. Thank you ya semuanya. Jadi semoga teman-teman sudah semakin jelas ya tadi, dan nantinya akan lebih teliti lagi ya tadi Uncle dalam mengerjakan. Amin, benar ya. Yang dibutuhkan kecermatan seringkali Ustazah. Dan semoga nanti kalau melakukan teks yang panjang gitu ya, atau biasanya kan sudah teksnya panjang sekali nih gitu ya. Insya Allah nggak panjang, paling maksimal kan 250 kata, nggak boleh lebih. Ya. Jadi insya Allah nggak panjang kok. Panjang-panjang ya. Nah, enggak. Ini teman-teman lebih nanti semangat dan teliti lagi nih dalam membaca. Oke, Us. Dan perlu juga diingatkan kembali untuk coba deh sekali-sekali untuk membahas soal-soal dari Sleman, teman-teman dari Bantul, karena kan penulis soalnya sama. Sehingga karakter soalnya kelihatan. Begitu. Baik, ya, insya Allah kemarin juga sempat beberapa di-share ya dari Ustadzah di tim MGMP itu Uncle ke teman-teman semua. Yang bukan, pakai yang dari TPM-nya. Kalau yang dari MGMP itu kemarin kan yang dari BIMTEK. Itu masih, ya itu banyak errornya kan.
Ya. Tapi yang sudah mereka gunakan nanti ada yang dari TPM-nya itu, kalau seandainya nanti berkenan saya share deh. Saya punya dari beberapa yang dari TPM-nya. Oke, baik. Terima kasih banyak Angga. Nah, ini Ustazah Bustani. Sama-sama. Sampaikan Ustazah. Tidak. Halo Us. Assalamualaikum Us. Maaf. Baru ngelihat saya. Belum menyapa. Terima kasih, semoga bermanfaat. Menyesal sekali tidak Allahumma amin. ada rekamannya, insya Allah. Ya, baik. Baik, insya Allah nanti malam juga ada sesi bersama. Sesi berikutnya. Benar ini. Angkel ingin mendorong teman-teman ABY untuk tidak melewatkan sesi yang luar biasa satu ini. Jadi tetap terhubung dengan Ustazah Bustani. Yeay, semangat. Ya, baik. Baik, terima kasih teman-teman. Tidak ada yang mau disampaikan ini ke Erwin? Sudah cukup sepertinya ya. Oke. Dan tak lupa saya mohon maaf atas segala kekurangannya Us dan adik-adik sekalian. Semoga Allah maafkan segala kekhilafan kita dan Allah jadikan pertemuan ini sebagai ladang pahala buat kita semua. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga nanti bisa berkesempatan lagi ya di forum lain dengan Uncle Erwin. Harapannya ini biar kita lebih semangat lagi nanti ya untuk persiapan ASPD. Ya. Siap, insya Allah. Ya, masih ada sesi dengan Ustazah Bustani ya, jangan dilewatkan. Nah, ini insya Allah ya bisa. Ini momen-momen menjelang ASPD ya, harapannya teman-teman tetap semangat untuk latihan ya, latihan terus. Insya Allah nanti akan lebih memahami ya, soal yang nantinya muncul di ASPD. Baik, mungkin karena waktu Betul sekali. sore ya. Kayaknya teman-teman dari pagi ini sudah tadi tes, kemudian sempat pembekalan juga tadi ya kayaknya sebelum agenda ini. Semoga nanti malam masih tetap semangat ini untuk sesi selanjutnya. Iya. Dan memang sih Ustazah mungkin perlu diingatkan yang lelah itu banyak orang kok. Belajar itu pasti lelah, tapi perlu kita ingat siapa yang tidak sanggup dengan lelahnya belajar pasti akan menanggung sedihnya kehidupan. Ya enggak? Terima kasih ya ke quotes-nya, Masya Allah. Baik teman-teman, terima kasih sekali lagi kepada Uncle Erwin yang sudah memberikan sharingnya terkait dengan pemaparan materi tadi dan bahas soal ya. Seru banget kalau misalnya bisa selesai sampai 40 soal itu ya. Semoga nanti bisa teman-teman kembali baca-baca gitu ya nanti untuk latihan-latihan yang dikirimkan, termasuk nanti insya Allah di share linknya ya sama Uncle Erwin untuk tadi latihannya. Nah ini semoga nanti bisa ngecek juga nih apa kemampuan teman-teman juga gitu ya. Nah nanti Ya, bisa lihat kira-kira mana sih yang perlu dipelajari lebih lanjut, mana sih yang sepertinya kurang paham gitu ya dari materi-materi SKL ASPD. Baik teman-teman, terima kasih atas partisipasinya ya pada kesempatan kali ini. Sudah cukup ya, insya Allah. Baik, kita akhiri bersama-sama dengan membaca hamdalah mungkin ya dan juga doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdihi. Terima kasih sekali lagi. Sama-sama. Semoga barokah. Amin. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Saya boleh izin meninggalkan